Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larutan hidrolisis garam. Nah, di sini ada beberapa garam yang dapat mengalami reaksi hidrolisis jika dilarutkan dalam air. Untuk garam sendiri itu ada beberapa jenis, yaitu garam yang berasal dari asam kuat basa kuat. Dia mempunyai pH sama dengan 7 dan dia tidak dapat terhidrolisis jika dilarutkan dalam air. Yang kedua adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Yang ketiga, garam yang berasal dari asam lemah basa kuat. Dan yang terakhir adalah garam yang berasal dari asam lemah basa lemah. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bahas terlebih dahulu garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, contohnya adalah NH4Cl. Jika dilarutkan dalam air, NH4Cl ini akan terionisasi menghasilkan NH4+ dan Cl-. Nah, ion-ion yang terbentuk ini akan kita reaksikan dengan air. Itu dikatakan dengan hidrolisis. Reaksi hidrolisis akan terjadi jika air direaksikan dengan anion ataupun kation yang berasal dari asam atau basa lemah. Nah, di sini NH4+ berasal dari basa lemah, maka dia bisa bereaksi dengan air. Reaksinya akan menghasilkan NH4OH dan H+. Sedangkan Cl- dia berasal dari asam kuat, maka dia tidak bisa bereaksi dengan air. Nah, bisa kita lihat di sini, yang dapat bereaksi dengan air adalah ion positif atau kation, maka disebut jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis kation atau sebagian. Sedangkan hasilnya di sini adalah menghasilkan ion H+, maka disebut sifatnya adalah asam, sehingga rumusnya konsentrasi H+ sama saja dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi asam konjugasi. Jika asam konjugasinya ini sama dengan konsentrasi garamnya, nah di sini kan koefisiennya sama 1:1, maka konsentrasi asam konjugasi sama dengan konsentrasi garamnya. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, contohnya adalah KF. KF jika dilarutkan dalam air dia akan terionisasi terlebih dahulu menghasilkan K+ dan F-. Kemudian ion-ion ini akan kita reaksikan dengan air. KF jika direaksikan dengan air dia tidak akan bereaksi. Kenapa? Karena K+ ini berasal dari ion basa kuat. Sedangkan F- jika direaksikan dengan air, ini air terion H+ dengan OH-, maka F- akan bereaksi dengan H+, sehingga menghasilkan HF dan OH-. Nah, dari sini Pak bisa kita lihat sifatnya adalah basa. Jenis reaksi hidrolisisnya adalah reaksi hidrolisis anion, karena yang bereaksi adalah ion negatif atau anion. Rumusnya OH- sama saja dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi basa konjugasi. Jenis garam yang terakhir adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya adalah NH4NO2, di mana reaksi ionisasinya akan menghasilkan NH4+ dan NO2-. Nah, kemudian ion-ion ini kita reaksikan dengan air, NH4+ bereaksi dengan air, plus akan mengandung min sehingga menghasilkan NH4OH dan menghasilkan ion H+. NO2- karena berasal dari asam lemah, ini berasal dari basa lemah, maka bisa bereaksi dengan air. NO2- akan menggandeng H+, sehingga menghasilkan HNO2 dan OH-. Nah, karena kation dengan anion ini bisa bereaksi dengan air, maka dikatakan jenis reaksi hidrolisisnya adalah hidrolisis sempurna atau hidrolisis total, di mana sifatnya tergantung Ka dan Kb. Jika Ka-nya lebih besar dari Kb, maka asam. Jika Kb-nya yang lebih besar, berarti basa. Jika Ka dan Kb-nya sama, berarti netral. pH sama dengan 7. Untuk rumusnya sendiri, H+ sama saja dengan akar Kw per Kb kali Ka. Jika tidak diketahui di dalam soal, harga Kw adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Demikian untuk pembelajaran hidrolisis, semoga bermanfaat dan kalian mudah untuk memahaminya. Beri harapkan kalian banyak-banyak berlatih soal. Akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh asam basa kuat lemah.